Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, saya mau berbagi informasi tentang ini ya, tentang luar negeri ya. Jadi bukan Polandia aja nih, jadinya Korea juga ya. Karena saya juga dulu pernah di Korea dulu, pernah di Ansan saya dulu. Jadinya tadinya saya itu sebelum ke Polandia ini, saya mau cerita tentang saya mau ke Polandia dulu. Jadinya saya proses sama teman saya di Cilacap gitu. Dulu saya di LPK Cilacap ya, di Sidoarjo, dekat stasiun Sidoarjo tempat LPK saya dulu. Jadinya saya nggak ngambil Polandia dulu. Jadi kan di LPK itu ada tiga negara kan. LPK-nya itu apa namanya, negara Korea, Polandia sama Jepang gitu. Jadi kita kumpul jadi satu di sana di LPK itu, berbeda-beda negara jadinya. Jadinya saya dulu eh, ikut program Korea ya. Cuman Korea itu bukan di ini di Pising, saya di Pising. Tapi itu programnya program swasta itu yang P2P cuman legal gitu. Jadi nggak, maksudnya nggak pemerintah sama pemerintah lah gitu, kayak maksudnya kayak G2G itu kan memang pemerintah itu kan, program pemerintah itu kan. Kalau ini kan kayak P2P itu tapi dia itu resmi lah gitu, udah di ini eh, kerjasama sama pemerintah juga itu. Jadinya maksudnya dia tuh legal lah kita di apa namanya di Korea gitu. Jadi kontrak kerjanya juga 5 tahun, 4 tahun 10 bulan gitu, sama kayak kerja di ini ya, kayak kerja di manufaktur gitu. Jadinya saya tuh proses ke Korea itu. Jadinya cuman saya kendalanya itu di dana ya, karena dananya itu sampai ratusan lah gitu biayanya itu. Jadinya saya nggak kuat lah gitu sama dananya, karena saya kan ongkosnya cuma sedikit gitu kan. Jadinya saya terpaksa saya mengambil ke ini, jadinya ke Polandia gitu dengan biaya 36-an lah dulu zaman saya 2019 itu. Dan teman saya berdua itu dia tetap ke Korea karena emang dia ada dananya kan, udah siap dana dia tuh. Jadinya selang cuman prosesnya cuman sebulan itu, teman saya tuh melalui jalur P2P namanya ya, lokal Korea dia namanya. Kalau kalau itu lokal Korea. Kalau program yang P2P ini lokal Korea itu untuk ini ya, ngambil-ngambil ikan mungkin kayak di pinggiran lah gitu. Maksudnya nggak nggak seperti nggak di laut lepasnya lah gitu. Jadinya dia tuh, teman saya tuh pas nyampe Korea dia cerita gitu sama saya bahwa setiap hari dia tuh pulang gitu. Udah nyampe Korea dia kan, sebulan proses di Indonesia sudah nyampe Korea, terus dia tuh setiap hari pulang, pagi kerja pulang sore, pagi kerja pulang sore gitu. Terus selama 2 tahun dia sekarang nggak di laut lagi, dia udah ditempatkan sama bosnya di darat gitu. Jadi walaupun dia di laut kerja itu, sebenarnya dia punya pabrik gitu. Pabriknya itu ada di pinggir-pinggir laut lah gitu, pabriknya itu. Jadi dia kerjanya ya tetap sih di ikan itu, nyortir ikan lah dia kerjanya itu, katanya dia sih pas dia nelpon saya kemarin itu. Cuman kan pendapatannya lebih besar, dia kan dia sampai dapat 25, itu belum bonusnya, belum per tahun bonusnya, belum pesangonnya nanti kan gitu. Makanya kalau kalau saran sih dari saya itu, sebelum memutuskan ke Polandia itu, sebaiknya ya ambil itu Korea itu bagus itu, yang P2P tapi ya. Mungkin kalau yang G2G kalian harus tes lagi gitu, yang program pemerintah itu harus tes lagi, mungkin lama gitu. Memang ada sih G2G juga, jalur jalur ini kan, jalur jalur laut itu bising ya. Cuman kan itu kan yang G2G itu dicampur, biasanya itu ada yang di kapal long line, ada yang ini kan yang berbulan-bulan itu kan. Dulu G2G itu tergantung nasib, itu juga ada yang ditambak itu, tergantung nasib ya. Tapi kalau di P2P itu biasanya, kalau lokal Korea itu yang tanpa tes itu biasanya tuh dia ditempatkan ya nggak di laut lepas lah gitu. Kayak teman saya itu biasanya dia tuh ngambilkan teri, kayak kayak kepiting gitu. Dia tuh di pinggiran lah biasanya itu. Nah setelah dia
ke laut dia tuh biasa pulang gitu kan, kadang setiap hari, kadang juga ada sih yang mingguan juga gitu, tapi nggak nyampe berbulan-bulan biasa, yang setahu saya sih ya, soalnya ada teman saya yang 2 orang lah gitu yang kerja di sana gitu, yang kasih informasi gitu kan. Kalau dulu saya kan di Koreanya itu di pabrik, jadi saya kurang paham juga sih, cuman saya dapat informasi dari teman-teman yang udah berangkat cara gitu kan. Jadinya sebelum kalian memutuskan kayaknya sih ke Polandia itu kan mungkin lebih baik ke ini kan, ke walaupun di laut, cuman kan pendapatannya kan lebih besar gitu, bisa 3 kali lipat dari gaji Korea kan, dari gaji Polandia kan. Itu belum bonusnya, terus basicnya jalan terus gitu, walaupun dia libur gitu ya, tetap gajinya segitu, basicnya dia dapat segitu gitu. Basicnya kan 1.600.000 won ya, sekitar 21-an kayaknya basicnya ya. Jadinya dia tuh nggak kepotong untuk basicnya gitu. Kalau dari Polandia tuh kalau nggak, walaupun nggak kerja gitu nggak dipotong gitu kan. Tapi kalau di Polandia ini ya, kalau nggak kerja ya nggak digaji gitu. Istilahnya dia kerjanya soalnya per jam gitu. Soal di Polandia sih itu kekurangannya Polandia ini juga. Tapi kan istilahnya gitulah, kalau saran dari saya itu kalau masih bisa mampu ke negara Korea atau Jepang gitu, sebaiknya ngambil Korea sama Jepang gitu sebelum ke Polandia gitu kan. Nah kalau emang nggak bisa banget ke sana gitu, ke Korea atau ke Jepang, baru ya ke Polandia nggak apa-apa gitu. Jadi program program kalian juga bisa kan ngambil program ke Jepang juga untuk yang studi, kayak teman saya kemarin, dia 10 bulan itu studi di Indonesia, belajar dulu dia proses, terus setelah itu udah berangkat ke Jepang dia itu kemarin. Dia tuh ya lumayan juga pendapatannya, 15-an itu untuk studi itu. Habis itu mungkin setelah dia studi di 3 tahun, ngambil D3 kayak itu. Habis itu dia nanti kerja di ini ya, kerja normal lah gitu, di pabrik gitu, dengan pendapatan yang ini yang gede lah gitu, mungkin 2 kali lipat sih katanya dia kemarin pas saya telepon, ada teman saya udah di sana gitu. Jadi nah, sebelum ke Polandia ya itu, ya kalau ada nih, kalau ada dananya lah gitu, 100 lah gitu, mending itu ke P2P lah gitu. Tapi kalau memang nggak ada ya ke Polandia nggak apa-apa gitu, istilahnya saran dari saya gitu. Terus apa namanya ya, biar kita itu nggak lama-lama juga di luar negeri, kita kan ninggalin keluarga juga kan lama, jadi ya sama aja kan hitung-hitungannya. Jadi kan kita berapa tahun di Polandia, di 2 tahun di Korea gitu kan, sama aja sebenarnya gitu. Maksudnya jauh lah, maksudnya ininya kan, apa namanya, masalah pendapatannya lebih jauh lah gitu di Korea gitu. Jelas itu, jelas di Korea, cuman kan ya itu ongkosnya itu besar gitu kan kalau ke Korea gitu. Nah dari itu, eh, kalau emang itu, kalau di Polandia sih masih gampang-gampang aja, soalnya walaupun kita medikalnya unfit pun, misalnya ada kekurangan misalnya ini, kalau kita pakai tindik, matanya ini bukan, misalnya matanya gitu, atau buta warna gitu, atau enggak, apa itu, umurnya itu 45 gitu, Polandia itu masih terima dia, karena kita nggak pakai medikal lagi di kita nggak pakai medikal lagi di Polandia, Indonesia. Tapi kalau di Korea kan ketat ya, walaupun kita udah medikal, karena di Indonesia tetap kita di medikal, di Korea juga gitu. Jadi ya kalau kita ya masih ada kesempatan ke Korea, kita ke Korea gitu. Kalau nggak ada sama sekali ya kita ke Polandia gitu. Terus itu saran dari saya sih gitu. Saya kemarin pengen sekali itu ke laut itu, cuman ya itu kendala karena dana ya kan. Makanya saya nggak bisa ke sana gitu. Sedangkan umur saya sekarang udah 40 mungkin, mau 40 nanti. Entah, nggak tahu nanti bisa nggak ke ini, seandainya saya pulang misalnya gitu, bisa nggak saya ke Korea lagi, nggak tahu saya kan gitu, mau ikut program B2B itu gitu, seperti teman saya yang sana udah berhasil sih. Teman saya udah 2 tahun di sana, dia udah ngumpulin uang banyak lah gitu, karena ya itu pendapatnya kan lebih besar gitu.
karena basicnya juga besar. Kalau Korea itu memang basicnya juga besar ya. Kalau Polandia sih emang itulah kekurangannya itu. Cuman kan ya itu kontrak kerjanya sih menangnya Korea, Polandia ini ya enggak terbatas lah untuk kontrak kerjanya ya kalau Polandia itu. Nah itulah saran dari saya gitu. Kalau bisa ke negara yang lebih bagus, kita ke negara itu dulu lah gitu. Kalau emang nggak bisa sama sekali gitu, ya kita ngambil Polandia nggak apa-apa gitu. Jelas kalau cewek sih nggak bisa di laut, ya kan, nanti buat cowok aja gitu. Itu saran dari saya gitu. Jadinya ya saya kan dapat karena ya teman saya itu yang udah berhasil di sana, sering telepon saya soalnya kan, temen yang udah di Korea gitu. Cuman itu juga kan harus ada pengalaman di laut juga mungkin ya. Mungkin kalau, tapi saya juga nggak ada pengalaman di laut, cuman saya nggak eh, berani-berani aja lah kesana, nggak apa-apa. Saya kan yang penting saya kan lumayan pendapatannya, cuman kan ya belum nasibnya kesana gitu. Jadi itulah yang ini kan ya. Kalau di Polandia masih pokoknya masih gampang-gampang aja untuk prosesnya ya, cuman ya nunggunya lama lah biasa itu kan karena ngantre kan, orang bertahun-tahun pada ngantre kan, maksudnya banyak lagi proses ribuan kan, jadinya pada ngantre gitu kan, ya sabar lah gitu kan, harus sabar gitu. Kalau ke Polandia tuh cuman prosesnya gampang dia tuh, jadinya ya itulah. Kalau kita memang bandingin sama Korea sama Jepang ya jelas jauh sih Polandia itu pendapatannya gitu, gajinya gitu. Makanya kalau bisa ya kalian berusaha ke sana dulu gitu. Kalau emang nggak bisa sama sekali ya baru ke Polandia gitu. Oke lah, itu aja informasi dari saya ya. Eh, Jangan lupa subscriber ya channel saya, Dayat Lombok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.